Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Johannes dan selamat datang di channel Bible Study Asia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang doktrin Tritunggal. Saya akan share screen untuk kita semua. Ya, biasanya kalau kita datang ke gereja, seringkali kita menjumpai bangunan gereja yang menyerupai seperti ini. Misalnya ada jendela yang itu jendelanya panjang sampai ke atas dibuat tiga seperti itu. Nah, arsitektur seperti ini sebenarnya menggambarkan tentang konsep Tritunggal. Atau juga di dalam gedung gereja biasanya ada segitiga dan kemudian ada tiga lingkaran yang saling berelasi. Nah, ini juga menggambarkan konsep Tritunggal. Konsep atau doktrin tentang Tritunggal ini merupakan ajaran yang sangat penting dan bisa dibilang ini adalah inti dari keseluruhan doktrin Kristen. Oleh karena itu, setiap orang Kristen itu perlu memahami dengan jelas, dengan utuh tentang konsep Tritunggal ini. Karena ini adalah landasan dari iman kita, kepercayaan kita, dan seluruh kebenaran Alkitab itu landasannya adalah doktrin Tritunggal. Nah, istilah Tritunggal atau Trinitas itu merujuk kepada keyakinan bahwa Allah adalah satu, tetapi dia ada dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak ini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Doktrin Trinitas menyatakan bahwa ketiga pribadi ini adalah sama-sama Allah, tapi juga memiliki eksistensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah konsep yang paling mendasar dalam teologi Kristen. Doktrin Tritunggal itu mengajarkan Allah itu satu esensi yang memiliki tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Konsep Tritunggal dapat kita konsepkan seperti ini. E sama dengan 3P, di mana E itu adalah esensi, P itu adalah pribadi. Allah yang memiliki lebih satu pribadi itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Allah. Sebab suatu esensi bisa disebut sebagai Allah, pasti harus memiliki lebih dari satu pribadi. Mungkin kebanyakan dari kita itu masih bingung tentang hal ini. Dan juga mungkin kita sebagai orang Kristen terkadang mendapatkan tuduhan. Loh, orang Kristen kenapa menyembah tiga Tuhan atau menyembah tiga Allah? Tapi sebenarnya kita bukan menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah, Allah yang Maha Esa, tetapi dia mempunyai tiga pribadi. Oleh karena itu, rumusan dari konsep Tritunggal itu adalah E sama dengan 3P. Satu esensi mempunyai tiga pribadi. Itulah konsep Allah Tritunggal. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang yang lebih lanjut, kita akan lihat beberapa glosarium yang perlu kita perhatikan bersama untuk lebih memahami konsep Tritunggal ini. Nah, esensi. Esensi itu adalah hakikat atau substansi yang mendasar dari Allah. Ini adalah sifat atau inti dasar dari Allah yang membuatnya menjadi apa yang dia adalah. Nah, itulah pengertian dari esensi. Kemudian hakikat itu apa? Nah, hakikat itu adalah inti atau sifat dasar dari sesuatu. Dalam doktrin Trinitas kekristenan, istilah hakikat ini sering digunakan untuk menggambarkan sifat dasar Allah atau inti yang mendasar dari Allah. Lalu ada pribadi. Nah, pribadi ini jelas ya adalah individu. Dalam konteks Trinitas, dalam kekristenan, istilah pribadi itu mengacu pada individu-individu yang berbeda dalam Allah, dalam esensi Allah tersebut, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana ketiga pribadi ini jelas memiliki eksistensinya masing-masing, tidak sama. Gitu. Jadi makanya rumusannya tadi adalah satu esensi mempunyai tiga pribadi. Nah, tadi yang seperti saya katakan, Allah memiliki lebih dari satu pribadi, jelas menunjukkan dia adalah benar-benar Allah. Karena suatu esensi bisa disebut sebagai Allah, pasti harus memiliki lebih dari satu pribadi. Kenapa harus memiliki lebih dari satu pribadi? Nah, bisa kita kaitkan dengan sifat-sifat Allah. Seperti yang kita ketahui, sifat-sifat Allah itu ada banyak sekali. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Maha Hadir, dan lain sebagainya.
Nah, pada kesempatan kali ini, saya mendemonstrasikan hanya dua sifat Allah untuk menggambarkan kenapa dalam doktrin Trinitas ini Allah itu disebut sebagai Allah harus memiliki lebih dari satu pribadi. Nah, kita lanjutkan. Sifat-sifat Allah itu adalah maha kuasa tentunya, dan juga dia adalah maha kasih. Sekarang bayangkan jika Allah itu hanya memiliki satu pribadi saja. Jika Allah hanya memiliki satu pribadi, maka Allah maha kasih. Dia bisa menjadi Allah yang maha kasih. Dengan syarat, dia harus menciptakan entitas lain, seperti manusia contohnya, untuk dijadikan objek kasih Allah. Dengan demikian, barulah Allah disebut maha pengasih. Tetapi, masalahnya dengan hal ini adalah, kalau Allah harus menciptakan manusia dulu, baru dia bisa mengasihi atau menunjukkan dia adalah Allah yang maha pengasih, maka sebenarnya Allah tidak maha kuasa. Sebab untuk menjadi Allah yang maha kasih, Allah perlu bergantung kepada ciptaannya atau bergantung kepada entitas lain di luar dari esensinya. Tentu hal ini menggambarkan Allah tidak maha kuasa kalau dia hanya satu pribadi saja. Nah, sekarang bayangkan jika Allah itu memiliki lebih dari satu pribadi. Nah, jika Allah memiliki lebih satu pribadi, misal 2, 3, dan seterusnya, nah maka Allah maha pengasih. Ada persekutuan kasih yang abadi, persekutuan kasih yang kekal dalam pribadi Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, itu seringkali ditulis, Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi Yesus. Firman Tuhan tersebut menggambarkan konsep Tritunggal, dan bahkan lebih dalam, ada persekutuan kasih, di mana pribadi Allah itu saling mengasihi di dalamnya. Jelas, jika Allah memiliki lebih dari satu pribadi, maka itu menunjukkan Allah maha pengasih. Lalu Allah maha kuasa juga, karena untuk menunjukkan Allah maha pengasih, dia tidak perlu bergantung kepada siapapun. Allah tidak perlu bergantung kepada entitas manapun untuk menunjukkan kalau dia adalah maha pengasih. Karena sudah ada persekutuan kasih yang kekal di dalam pribadi Allah Tritunggal itu, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Allah tidak perlu menciptakan manusia atau menciptakan apapun untuk menunjukkan bahwa dia adalah maha pengasih. Karena dari ketiga pribadi itu dalam esensi Allah sudah ada persekutuan kasih yang kekal, yang abadi. Jadi jelas jika Allah memiliki lebih dari satu pribadi, maka dia adalah Allah yang maha kuasa dan juga maha pengasih. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau Allah bisa disebut benar-benar Allah, dia harus lebih dari satu pribadi. Itulah yang lebih logis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Allah itu 3 pribadi? Kenapa tidak 4 pribadi saja atau 2 pribadi? Kenapa tidak 5 pribadi? Nah, inilah yang tidak bisa kita jawab lagi. Karena itu adalah misteri Allah, dan Allah mengungkapkan di dalam firman Tuhan kalau memang Allah itu memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen hanya menggali apa yang Alkitab katakan kepada kita, karena itulah firman Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada kita. Bagaimana? Apakah Anda mengerti tentang konsep Tritunggal ini? Jikalau sudah, sekarang saya memberikan tantangan. Coba cari landasan Alkitab yang menggambarkan konsep tentang Tritunggal ini. Ya, demikianlah pembahasan video kali ini tentang doktrin Tritunggal. Nanti kita akan mendalaminya lagi di dalam video-video selanjutnya. Dan jikalau di antara Anda ingin menggali lebih dalam, bisa juga melihat di website yang saya sedang kembangkan, bisa browsing di biblestudy.asia. Sampai ketemu di lain waktu.